kalaupun kami kalah skor, ya kami kalah skor, tapi kami tidak kalah secara mental. Saya juga bingung gitu loh, kenapa pemain sekelas tuh Barau melakukan kesalahan yang seperti pelatih Sousa bilang itu kekanak-kanakan gitu. Itu ada beberapa kali peluang yang ditepis oleh Teja Pakualam dan salut banget sama Teja, salah satu kiper lokal yang kemarin main bagus banget. Bojan Hodak tuh belum pernah kalah di Persija, Bang. Masih ada putaran kedua, seperti pesannya juga kapten kami Rizky Ridho kemarin, selamat terhadap Persib atas 3 poinnya dan kami tunggu di Jakarta. Karakter daerah itu tidak dimiliki oleh Jakarta. Untuk menjadi Jackmania di Jakarta tuh masih struktural, masih memilih, belum kultural. Saat ini tekanannya besar pasti ke Persija. Karena kita udah lama gak juara. Dan target untuk juara itu clear. Tapi kalau misalnya melihat peluang juara Persija dengan persaingan sekarang, di berapa persen, Bang? Putaran pertama dari BRI Super League sudah selesai. Persib Bandung akhirnya merengkuh gelar juara paruh musim setelah kemarin di pertandingan terakhir mengalahkan rival utamanya yaitu Persija Jakarta. Sudah bersama saya ada Ketua Jackmania, Bang Diki. Thank you udah hadir, Bang. Siap. Ini pasti bakal seru banget bahasan hari ini karena selain Bang Diki nanti juga saya mau ngundang Ketua Viking supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih, Bang. Tapi untuk Bang Diki dulu, pengen tahu soal pertandingan kemarin, Bang. Dari sisi Ketum Jackmania, apa yang Mbak Diki lihat dari pertandingan kemarin? Yang pertama, pertandingannya pasti seru. Ya pertandingan Persija atau Persija itu selalu menjadi pertandingan yang dilihat banyak orang karena pertandingan yang intens. Dan betul menurut beberapa teman-teman pandangan pundit-pundit juga bahwa pertandingan ini pasti pertandingan yang pertarungan dua pelatih, bagaimana secara taktikalnya itu bermain. Selain itu juga pertandingan yang menentukan mental para pemain. Ya hasilnya memang mengecewakan bagi Jackmania. Kita kalah lagi di Bandung. Sudah lama sekali Persija tidak menang di Bandung. Itu yang menjadi kekecewaan utamanya. Tapi yang kedua bisa dikatakan mungkin kalaupun kami kalah skor, ya kami kalah skor, tapi kami tidak kalah secara mental dan bermartabat sebetulnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat permainannya, walaupun bermain dengan 10 orang, walaupun bermain di Bandung, tapi Persija mampu menguasai permainan secara keseluruhan. Bahkan bisa dilihat dari ball position maupun dari beberapa peluang yang terjadi gitu loh. Jadi kalau dikatakan pendapat saya pribadi sebagai Jackmania, sebagai ketua Jackmania, ya memang tentu hasilnya tidak puas pasti dengan pertandingan kemarin. Tapi melihat permainan Persija, melihat bagaimana mentalnya mereka, ya memang ada 1-2 kesalahan-kesalahan yang akhirnya berakibat kerugian bagi tim, yaitu mungkin kesalahan yang harus dievaluasi. Tapi asa untuk menjadi juara itu masih ada gitu loh. Karena memang di Liga Indonesia ini kan semuanya serba tidak ketebak. Kita masih ada 17 pertandingan lagi ke depan dan yang poin paling pentingnya adalah manajemen dan pelatih itu harus evaluasi betul-betul. Hasil kemarin bukan hasil yang mengembirakan bagi Jackmania, tapi hasil yang cukup membuktikan bahwa kita masih ada peluang untuk juara kalau memang mental kita masih seperti ini. Gitu. Faktor apa, Bang, yang membuat akhir kemarin Persija harus takluk dari Persib Bandung? Ya kayaknya yang pertama jelas pasti kesalahan pemain individu ya. Bagaimana golnya Beckham di menit ke-5 itu, kalau menit ke-4 atau menit ke-5 itu ya murni kesalahan individu, bagaimana pemain yang tidak bisa membuang bola secara tepat, secara benar, ya akhirnya menimbulkan kesalahan yang resikonya adalah kita kemasukan. Tapi setelah menit ke-5 sampai menit ke-90 bahkan sampai ke injury time, ya praktis Persija tidak kemasukan. Bahkan bermain dengan 10 orang, kita nggak kelihatan kayak main 10 orang gitu loh. Yes. Persija masih tetap megang kendali penuh terhadap permainan. Lagi-lagi Persib terciptanya peluang karena memang banyak kesalahan yang terjadi oleh pemain Persija. Kesalahan-kesalahan individu yang sebetulnya tidak perlu. Pemain sekelas Persija tidak perlu melakukan kesalahan individu dan itu akhirnya memberikan peluang. Ada beberapa peluang di Persib, salah satunya dari Adam Alis dan dari pemain asing mereka gitu. Dan ya saya rasa ini harus diperbaiki buat putaran kedua sih. Artinya kartu merah di babak kedua, di awal babak kedua itu menjadi apa ya, menghilangkan momentum dari Persija Jakarta, Bang? Kartu merah pasti merugikan tim gitu loh. Ya memang kalau kita lihat, kalaupun dengan 10 orang Persija masih tetap kuat gitu loh, masih tetap bisa bertahan dan masih bisa tetap menyerang dan memberi ancaman bagi Persib, tapi ataupun bagi pemain tim-tim lain ketika kita main dengan kartu merah kita kalah tuh beberapa pertandingan lah kita, tapi bisa dipastikan ketika kita main dengan 10 pemain kita tuh gagal meraih poin penuh. Lawan Malut kita gagal, saat itu Rio Fahmi, lawan Borneo, lawan Semen Padang kita juga kena kartu merah saat itu, dan ya kita semuanya gagal poin penuh, tapi mentalnya dan semangatnya tetap masih ada. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan berharap atau membiarkan itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita normalisasi gitu, nggak bisa lah main sama 10 orang. Artinya
para pemain ini harus bisa menahan emosinya, harus bisa menahan kecerdasannya karena gini, kalau skill saya rasa semua pemain ya kurang lebih hampir sama lah. Kalau taktikal juga kalau ngikutin pelatih biasanya udah aman-aman aja. Tapi kan yang paling membedakan pemain bagus pemain tidak tuh bagaimana dia bisa menahan diri, bagaimana secara psikologis dia mampu menguasai dirinya sendiri dan memberikan influence ke teman-temannya. Dan ini yang rasanya belum banyak terjadi di Persija putaran pertama ini. Karena ini bukan kartu merah pertama Persija, kalau ingat musim lalu juga di Bandung Firza Andika waktu itu. Ya itu memang kartu merah. agak aneh ya, maksudnya kenapa hampir setiap lawan Persija pasti ada aja kartu merahnya gitu loh. Firza Andika, Nofri dan kemarin Tubarau yang sebetulnya Tubarau melakukan kesalahan yang saya juga bingung gitu loh. Kenapa pemain sekelas Tubarau gitu loh melakukan kesalahan yang seperti pelatih Sousa bilang itu kekanak-kanakan gitu loh. Ya memang ini sudah tahun modern gitu loh. Kayaknya kesalahan-kesalahan seperti itu harusnya nggak usah kejadian lagi. Pun mau dijahilin seperti apa, mau diprovokasi seperti apa, harusnya tetap bisa menahan diri karena apa? Karena kepentingan tim itu kan yang utama gitu loh. Yes. Kalau kurang orang dengan kondisi tertinggal udah pasti kita berat lah buat ngejarnya, apalagi buat menang gitu loh. Buat ngejar aja kita berat. Nggak kebobolan aja kita udah bagus banget gitu loh. Kalau bisa golin kita istimewa, nggak kebobolan kita udah bagus banget. Tapi ya sekali lagi bahwa emosional pemain itu perlu ditata dan dikelola. Ya ini saya juga berharap kepada manajemen ya untuk berbicara secara lugas dan tegas kepada para pemain dan ofisial bahwa kalau mereka merugikan tim karena faktor egonya mereka, ya saya rasa mereka nggak pantas untuk di Persija sih. Sekeras itu ya Bang? Ya harus seperti itu karena untuk jadi juara tuh kita harus nggak bisa ngandelin semangat doang, nggak bisa. Kita harus benar-benar Pintar. kompak, harus benar-benar bisa menahan emosi, harus benar-benar bisa mengelola tim gitu loh. Bagaimana tim bisa menjadi juara kalau kita hanya mengandalkan oh kita 10 orang bisa ini kok. Enggak ada cerita kayak gitu. Untuk bisa jadi juara ya kita harus menang di setiap pertandingan. Untuk menang di setiap pertandingan kita harus megang kendali penuh dan tidak boleh ada yang dirugikan ataupun tidak ada satu orang pun yang tidak berkontribusi terhadap kemenangan itu gitu. Artinya kalau saya tangkap Bang Diki berarti puas dengan apa yang ditampilkan para pemain, tapi memang hasilnya yang tidak sesuai ekspektasi. Tapi sebetulnya apa Bang yang membuat akhirnya peluang-peluang tadi yang banyak sekali dimiliki oleh Persija ini tidak bisa terjadi gol? Sekali lagi ya, balik lagi kalau main bola itu kan pasti berkaitan dengan ketenangan, bagaimana nendang. Sebenarnya pemain mungkin kalau sendiri-sendiri lagi latihan nendang pasti bisa masuk-masuk aja gitu. Kita ada beberapa kali peluang yang ditepis oleh Teja Pakualam dan salut banget sama Teja, salah satu kiper lokal yang kemarin main bagus banget menurut saya. Mungkin kalau kipernya bukan Teja tuh agak beda juga pertandingannya gitu. Tapi yang jelas banyak finishing di Persija yang kurang oke karena penguasaan bola bagus tapi nggak ada gol banyak yang tercipta pun juga bukan jadi apa-apa. Kita nggak bisa jadi juara juga dengan penguasaan bola gitu loh. Artinya finishing kita mesti bagus, terus conversion kita menjadi gol juga lebih bagus. Kalaupun kita buntu di depan, harusnya Persija punya banyak cara. Berarti kita memang harus punya pemain-pemain yang berani nembak dari luar kotak penalti, berani melakukan inisiatif-inisiatif yang bagus. Artinya memang bukan hanya butuh playmaker ya, tapi butuh juga pemain yang bisa membaca situasi dan mencari solusi di pertandingan itu. Dan saya rasa pelatih Sousa udah clear kok cara pemainnya seperti apa. Dia memang mungkin kayaknya nggak pakai playmaker yang dia pegang bola lama ngatur apa segala macam. Dia kan ada dua-duanya kayak dia Dinamis. pakai ya Sousa sama Fabio Colonego itu kan pemain yang sama-sama sebenarnya sama-sama nomor 6 gitu loh. Tapi ya itu taktikalnya Sousa dan sejauh ini kita berada di peringkat 3 karena taktikalnya Sousa juga gitu. Soal tactical Sousa ini saya pernah ngobrol sama salah satu pandit Bang Diki dan dia bilang secara starting 11, secara game plan di awal itu Sousa itu sangat baik. Tapi ketika ada kebuntuan, kesulitan untuk bisa mencari second plan, third plan ya. Bang Diki setuju? Setuju, karena menurut saya pelapis di Persija kurang. Pelapis di Persija tuh jangan hanya menjadi pemain pengganti gitu loh. Tapi juga jadi pemain yang pembeda. Jadi pemain yang memang memberikan solusi lain, alternatif lain dari permainan ketika permainan itu menjadi monoton atau menjadi mentok lah ya. Jadi ya sekali lagi bahwa ini catatan di putaran pertama kita jelas kok. Kita 2 kali gagal menang di kandang. Lawan Malut sama lawan Bali. Itu terjadi ya kita tahu lawan Malut kita main 10 orang, kita kebobolan lewat golnya Yanca Sayuri bagus banget gitu loh. Terus kita lawan Bali juga kemasukan duluan, kita main di JIS saat itu, ya artinya memang kalau untuk jadi juara tuh kandang tuh harus full, total menang sih. Dan Persib yang salah satu klub yang melakukan itu dan Persib dengan skuad yang sekarang memang menjadi lebih menakutkan gitu loh bagi tim-tim lawan dan dengan dukungan supporter Boboto di sana saya rasa
Persib mempunyai modal yang cukup kuat untuk melakukan itu terus, untuk menang di kandang terus gitu loh. Salah satunya mungkin nanti yang harus dilakukan oleh Persija ya memang kita harus melihat bagaimana Persija ini bisa 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 berimprovisasi lah, berimprovisasi di putaran kedua nanti. Pemain-pemain siapa yang memang kontribusinya kurang ya ganti aja udah. Evaluasi tadi ya? Iya yang harus evaluasi dilakukan. artinya gini, kita butuh pemain pembeda aja. Ya Aditya Warman ketika lawan Jepara itu menjadi pembeda karena dia berani untuk nyetak gol dari luar kotak penalti gitu loh. Dia berani nendang di situ. Tapi kan baru satu, kita belum lihat yang lainnya. Dan saya rasa ya ini gini artinya gini, kalau supporter aja tahu apa kekurangan tim dan apa yang harus dilakukan, harusnya manajemen dan pelatih itu jauh lebih tahu dibandingin kami. Apa yang paling kurang Bang? Ya pelapis tadi itu. Pelapis tadi? Pelapis itu untuk menjadi pembeda di setiap pertandingan yang mentok-mentok itu tadi gitu loh. Jadi Yang ketika second kita man, second man buntu, tadi ya? kita buntu, makanya pelapis itu pemain yang ada di bench itu bukan hanya sebagai pemain pengganti, bukan menggantikan peran, tapi justru memberikan peran yang berbeda dari pemain yang dia gantikan. Misalkan nih, ya misalkan tiba-tiba kita punya pemain yang misalkan striker kita udah nggak bisa pegang bola pas segala macam dan dijaga terus ya kita berarti mesti cari pelapis pengganti striker yang memang ya dia kuat pegang bola dan tanpa harus dijaga juga dia tiba-tiba bisa golin gitu. Artinya memang striker yang matang banget di kotak penalti gitu. Yang stylenya beda ya, yang Bang, memang ya? betul stylenya beda itu aja sih sebetulnya. Bang Diki tadi menarik ketika Bang Diki mengatakan skuad Persib Bandung lebih kuat musim ini dibandingkan musim Ya, lalu. artinya gini, ketika di awal-awal musim kan ya dengan masuknya Tom Haya dan Eliano kan di ujung-ujung Liga 1 mulai ya. Betul. Gitu loh. Di awal persiapan mereka kan ya ketika David da Silva keluar, Siro keluar, kita kan melihat bahwa Persib hanya mengganti pemain asingnya, menambah pemain asing dengan seperti ini segala macam gitu loh. Tapi ketika masuknya Tom Haya, Eliano jelas itu menjadi sesuatu yang berbeda karena mereka punya kekuatan kualitas pemain asing yang ternyata adalah pemain lokal gitu loh. Itu kan menjadi satu modal yang berbeda dan itu investasi yang bagus banget menurut saya gitu loh. Nah, tinggal harusnya memang Persija tahu betul bagaimana caranya untuk menyaingi atau bersaing untuk meraih gelar juara. Borneo adalah tim yang kuat untuk bermain di kandang, iya, dan Borneo juga bagus banget ketika main di luar karena tim mereka justru ketika mereka dirasa tidak terlalu merepotkan tim lain tapi ternyata mereka mampu menang di setiap pertandingan. Nah, itu yang jauh lebih menakutkan juga gitu loh. Tapi artinya Persija harus siap. Saat ini tekanannya besar pasti ke Persija. Karena kita udah lama gak juara. Dan target untuk juara itu clear. Manajemen juga bilang target musim ini juara. Artinya memang pemain tuh mempunyai kewajiban yang paling penting untuk membawa tim ini tuh juara. Dan tinggal bagaimana caranya untuk menjadi juara itu. Ya artinya di setiap pertandingan kita udah gak ada lagi tuh istilah lepas poin atau sedekah poin itu udah gak ada lagi tuh. Ya setiap pertandingan adalah final dan mereka harus fight habis-habisan. Tapi memang kalaupun nanti ada rotasinya itu harus clear dan diperhitungkan memang harusnya. Karena memang kita nggak mungkin 17 pertandingan nih pemain starting 11 itu aja kan pasti ada aja kartu kuningnya, akumulasinya kayak mungkin nanti Alano ada akumulasi apa segala macam. Ya pelatih itu harus tahu bagaimana berhitung secara rotasinya. Mumpung ini ada jeda menuju putaran kedua, ada waktu buru-buru manfaatin. Bang, koreksi kalau saya salah. Persija itu kan terakhir kali meraih poin penuh di Bandung itu 2011. Iya 2011 ya. 2011. Dan Bojan Hodak tuh belum pernah kalah di Persija Bang. Iya itu, makanya Bojan Hodak pelatih yang luar biasa. Itu artinya ya harus bisa dipecahkan rekor itulah. Harus bisa dipecahkan rekor. Iya masih ada putaran kedua seperti pesannya juga kapten kami Rizky Ridho kemarin. Selamat terhadap Persib atas 3 poinnya dan kami tunggu di Jakarta. Ya maksudnya memang satu semangat yang saya membacanya satu semangat luar biasa dari Ridho untuk kita akan balas kekalahan kami di Jakarta nanti. Sebenarnya kan itu pesan yang ingin disampaikan dan ya bagi kami bagi fans ya senang banget main kita seperti itu bahwa ada semangat yang lebih ketika nanti kita memutuskan rekor untuk ngalahin pasukannya Bojan Hodak di Jakarta itu menjadi satu kekuatan tersendiri lah bagi Persija. Bang, sebelum mau keluar lapangan ada satu pertanyaan. Kalau misalkan kita ngomong Persija itu kan mungkin dulu identik dengan BP, dengan Ismet yang punya karakter. Dan Persib sekarang punya karakter dari Beckham Putra. Kayaknya dia semangat banget kalau ketemu Persija Bang. Melihat pemain satu ini seperti apa sih Bang? Beckham Putra. Beckham Putra. Ya ini yang ada di klub lain tidak ada di Persija gitu. Oh tidak ada di Persija? Artinya pemain Persija ini kan banyak pemain yang memang gini.
kita punya asli lahir Jakarta itu mungkin Rehan Hanan gitu loh. Lalu ada beberapa pemain juga yang mungkin anak Jakarta asli yang sekarang masih ada tuh Andri Tani yang senior lah ya. Yang sebetulnya core-nya tuh ada di situ. Gimana pun juga sisi kedaerahan itu kan masih agak penting di sepak bola Indonesia. Betul. Beckham sudah jelas kelahiran mana dan dia seperti apa, dia besarnya juga di mana dan memang itu harus ditumbuhkan gitu loh. Persija sedang memulai itu dengan EPA-nya. Ada Rehan, ada Adit, ada Aditya Warman, ada banyak pemain-pemain lain, termasuk Donitri juga gitu loh. Persija sedang membangun itu. Artinya masih butuh waktu untuk mereka menjadi seperti Beckham. Beckham kan juga nggak langsung kan, ketika masuk ke Persib dia nggak langsung seperti itu. Tapi ya memang itu yang dibutuhkan dari sepak bola gitu loh, apalagi sepak bola Indonesia. Kita butuh pemain yang memang betul-betul mencintai klub ini tuh dengan sepenuh hati, sepenuh jiwanya. Jadi mereka rela fight habis-habisan untuk di pertandingan itu. Tapi mereka juga punya skill dan kemampuan untuk memenangkan pertandingan. Sayangnya kemarin memang Andri Tani ada di bench ya. Mungkin kalau Andri Tani dipasang mungkin hasilnya juga mungkin akan beda juga. Kita nggak tahu karena mungkin ada semangat yang ada berbeda. Tapi saya yakin lah bahwa keputusan pelatih kemarin adalah keputusan terbaik. Memang kalah karena memang kesalahan 1-2 pemain itu aja sih. Bang, apa yang membuat akhirnya karakter daerah itu tidak dimiliki oleh Jakarta? Apakah karena banyak sekali pendatang di Jakarta? Karena Jakarta masih multikultural, multi etnis. Untuk menjadi Jackmania di Jakarta tuh masih struktural, masih memilih belum kultural. Kan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman di Jawa Barat, di Bandung khususnya ketika lahir mereka ada bobotoh gitu. Ada anak yang baru lahir, anak itu sudah dinyatakan ini adalah bobotoh gitu, pendukung Persib. Karena memang secara kultural seperti itu, di Surabaya seperti itu, di Malang seperti itu. Nah, di Jakarta kan masih belum. Nah itulah makanya ini adalah PR semua para pencinta Persija, PR manajemen, PR Pemprov, PR banyak pihak lah bahwa kita harus membuat warga Jakarta ini memiliki satu kecintaan yang besar terhadap kotanya melalui Persija Jakarta gitu loh. Karena kalau kita bisa melakukan itu, maka Persija itu benar-benar menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika-nya Jakarta gitu loh. Jadi menjaga persatuan kota Jakarta itu dengan satu kecintaan yang namanya Persija Jakarta. Identitas ya Bang ya? Iya. Bang Diki, kemarin kan saya kebetulan liputan di stadion dan memang suasananya panas banget di dalam lapangan. Tapi kemarin saya ngelihat ada Bung Ferry di tribun Bang. Suasana yang adem seperti itu yang bisa satu tribun antara Jackmania dan Joe Viking yang mungkin bisa diimpikan dan kapan itu bisa terjadi Bang? Tentu pasti kita mau nonton Persija dimanapun Persija tanding. Tapi kalau berbicara kapan The Jackmania akan berada di stadionnya Persib Bandung entah itu GBLA gitu ya. Ada banyak proses yang harus dijalani lagi sih. Gitu loh. Yang pertama pasti stop menormalisasi rivalitas yang terlalu berlebihan. Maksudnya rivalitas itu memang makanannya industri, tapi kan juga rivalitas itu jangan sampai mengorbankan nyawa ataupun masa depan sepak bola Indonesia gitu loh. Karena harganya nggak sebanding gitu loh. Industri itu nggak sebanding harganya dengan nyawa dan masa depan sepak bola Indonesia. Artinya bagaimana kita melihat rivalitas sebagai sebuah bumbu yang hanya membuat pertandingan itu menjadi sangat amat menarik untuk ditonton hanya sebagai hiburan. Gitu loh. Kan bagaimana PR kita itu pertandingan ini adalah sebuah hiburan, pertandingan ini. Oke, ada masalah gengsi, harga diri dan lain sebagainya. Itu pasti, itu menjadi bagian. Tapi ya sudah, pertandingan sepak bola adalah pertandingan sepak bola yang ada di atas lapangan. Di luar itu jangan ada intimidasi di luar stadion, jangan ada pengerusakan ruang publik mengatasnamakan kebencian gitu loh. Jangan juga ada ujaran kebencian di sosial media dan lain sebagainya. Ya mungkin istilah quote unquote cywar tipis-tipis ya boleh lah, tapi cywar lah yang lebih dewasa, cywar lah yang lebih mengedepankan memang kelebihan dari tim masing-masing, bagaimana tim ini prestasinya, bagaimana tim ini bisa mencoba memenangkan pertandingan melawan rivalnya gitu. Artinya yang saya lihat hari ini kan rivalitas kita memang terbentuk oleh masyarakat itu sendiri gitu loh. Karena banyak juga media yang mengangkat kisah-kisah masa lalu di mana itu kan sebenarnya bisa membuka luka lagi gitu loh. Bagaimana juga media mengangkat ini menjadi sebuah hal yang menjadi situasi yang sangat amat mencekam. Padahal sebetulnya kalau kita jalankan, kalau kita membuat satu pertandingan itu menjadi big match terus, ya itu juga akan menjadi sama porsinya. Artinya gini, dari sisi saya sebagai ketua Jackmania, pertandingan Persija Persib itu sama pentingnya dengan Persija lawan Persija Jepara, Persija lawan Malut United, Persija lawan Madura United itu sama pentingnya. Kenapa? Karena sama-sama pertandingan yang harus dimenangkan untuk menjadi juara. Gitu loh.
Jadi sebenarnya sama pentingnya, harusnya treatment kita juga sama. Kita juga menyemangati pemain Persija juga sama, mengkritik Persija juga sama, memberikan masukan juga sama gitu. Porsinya tuh harusnya sama. Kenapa? Karena kita sistem liga, bukan sistem kompetisi kan, bukan turnamen yang ada finalnya gitu loh. Satu pertandingan menjadi beda sekali bisa hasilnya. Tapi ini kan sistem liga. Setiap pertandingan harus dimenangkan. Artinya setiap pertandingan harus punya konsentrasi yang sama, dan bagi Jackmania setiap pertandingan adalah pertandingan yang besar dan pertandingan yang big match. Tahun lalu itu saya ingat Bang Diki sempat ketemu Kang Tobias. Ya, sempat komunikasi sih. Sempat komunikasi. Gestur itu kenapa dilakukan Bang menjelang big match ini? Ya, ya komunikasi memang yang untuk musim ini kami komunikasi memang komunikasi yang ya mungkin sama-sama sibuk juga, sama-sama kita saling fokus untuk menjaga internal masing-masing gitu loh. Memang belum ada belum ada komunikasi lebih lanjut lagi untuk sisi saya harus ke sana atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas gini, kehadiran Bung Ferry kemarin memang Bung Ferry juga bilang ke saya untuk ingin berangkat ke Bandung, ya selama itu memang baik untuk Bung ya silakan saja, nggak ada masalah gitu loh. Dan beliau kan juga saat ini kan sudah ada di manajemen Persija juga, jadi memang berangkat atas nama manajemen. Kenapa? Karena ya kalau pakai atas nama Jackmania kan pasti ya ini menjadi hal yang bagus, tapi akan menjadi sulit nanti di pertandingan selanjutnya. Di pertandingan ketika Persija yang main kandangnya gitu loh, artinya kan pasti akan ada demand yang sama. Dimana tentunya mungkin saat ini belum waktunya gitu. Pasti itu akan terjadi, tapi ayo ada proses yang harus kita jalankan. Panjang sekali prosesnya, yang salah satu proses yang sering saya bilang di mana-mana bahwa ya kita stop ujaran kebencian dulu lah. Kita fokusin dulu, maksudnya percuma kita sudah saling terima satu sama lain tapi masih ada ujaran kebencian tuh nggak akan ngerubah apapun gitu loh. Kita nggak bisa ngedukasi teman-teman kita sendiri juga, kita akan susah gitu. Jadi kalau saya pribadi jujur memang prosesnya belum jauh kita jalannya. Masih langkah-langkah kecil, tapi kan yang langkah-langkah kecil harus kita jalanin terus biar jadi langkah besar. Juga, harus sudah kita mulai. Ya itulah kenapa makanya salah satunya bahwa Infocom Jackmania kemarin tidak melakukan nobar. Kenapa? Karena kami ingin biar semua wilayah tuh menyaksikan di wilayahnya masing-masing, semua korul menyaksikan di wilayah masing-masing. Karena kalau bikin nobar itu pasti akan jadi sesuatu yang lebih besar lagi, lebih susah dikontrol lagi, dan artinya ya entah kalau ada yang orang memprovokasi segala itu akan jauh lebih mudah lagi, dan artinya kebencian jadi bisa timbul lagi. Tapi kalau di wilayah masing-masing kan kita bisa mengurai energinya, powernya seperti apa. Sebetulnya kan gestur seperti ini kan kalau dilihat di akar rumput kan ya petingginya aja adem gitu Bang. Cuma kalau kita lihat apalagi di wilayah-wilayah perbatasan ini kan daerah rawan. Itu yang berarti harus dilakukan ya. Mulai dari diri sendiri untuk menjaga. Iya makanya artinya karena historical yang terjadi itu sudah sangat amat panjang juga, maka effort yang harus kita lakukan juga sangat amat panjang juga. Tapi sekali lagi bahwa ketika kita bicara menormalisasi rivalitas atau kita bicara mengademkan situasi, maka itu harus berangkat dari teman-teman kita sendiri gitu loh. Bagaimana teman-teman yang di perbatasan yang memang tetanggaan segala macam itu sudah bisa menahan diri, tidak saling ego satu sama lain, dan tidak saling senggol lah, artinya fokus kepada tim kebanggaannya masing-masing gitu loh. Kalau itu terjadi mungkin akan jauh lebih baik, karena jujur Jackmania punya cerita dengan teman-teman yang ada di Bogor, artinya teman-teman Kabumania dan UPCS. Dulu kan kita bagaimana Jackmania tuh punya historical yang enak juga, tapi ternyata beberapa tahun belakang kita sudah juga bisa enak. Kenapa? Karena semuanya dimulai dari sana. Semuanya dimulai dari akar rumput dulu, akar rumput yang saling ngobrol, mereka saling ketemu segala macam. Kami yang di pusat itu tinggal, oh ya sudah sih, kita tinggal yang di wilayah konflik saja sudah selesai. Lalu apa yang harus kami perjuangkan untuk tetap ribut lagi gitu loh. Kan nggak ada alasannya, nggak masuk akal lah. Jadi ya itu yang kami jaga. Ketika teman-teman di akar rumput memang sudah saling menerima satu sama lain, itu pasti akan mengikis sendiri kok sebetulnya. Derby Indonesia pertama untuk seorang Tom Hai kemarin, dan setelah pertandingan rame di sosial media. Dia curhat karena mendapatkan ancaman dari oknum Bang. Tanggapan dari Bang Diki soal hal-hal seperti ini? Kayaknya bukan terjadi di Tom Hai doang ya. Banyak juga pemain-pemain sepak bola yang main di Liga Indonesia mengalami hal seperti itu. Bahkan kemarin juga Alano juga mendapatkan perlakuan yang kurang enak juga di sosial media. Artinya memang ini bukan masalah sepak bola, ini masalah bangsa sebetulnya. Karena ya artinya edukasi dan literasi digital kita masih belum baik gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu nyalahin sepak bolanya, tapi memang salahin mungkin pendidikan kita yang kurang, pengamanan kita terhadap sosial media juga masih kurang, dan ya saya rasa memang perlu adanya penegakan hukum ya di sini ya, karena memang harus ada efek jerah juga sih. Itu loh, ketika ada orang yang sudah memberikan ancaman atau membuat tidak nyaman di sosial media, ya itu memang harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan hanya
masalah supporter, tapi ini memang mungkin masalah bangsa karena kejadian seperti ini bukan hanya kejadian di sepak bola gitu. Banyak situasi-situasi lain juga terjadi yang sama, tapi yang jelas karena kita bicara sepak bola, saya sih hanya berharap bahwa teman-teman di sosial media tuh lebih dewasa, lebih bisa menyikapi sesuatunya dengan baik karena sosial media itu kan curang gitu, nggak ada yang ngawasin, gitu loh. Kita bisa nulis apa aja, habis itu tinggal nulis apa aja, habis itu kita kabur segala macam ya. Curang lah, maksudnya jadilah kita orang yang fair, salah bilang salah, benar bilang benar. Ketika memang kita nggak suka sama satu atau mungkin misalkan yang menulis itu adalah oknum yang mengatasnamakan Jackmania bahwa Tom Haya bla 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 segala macam. Kayak mungkin karena Tom Haya mainnya bagus ya kita harus mengapresiasi Tom Haya. Memang Tom Haya adalah salah satu pemain tim nasional kita yang bagus dan mereka saat ini bermain untuk Persib Bandung. Terlepas dari apa yang Tom Haya lakukan, tak ada provokasi apapun segala macam, itu adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Sebagaimana pemain Persija juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu loh. Oke, Bang, Persija finish di posisi ketiga di paruh pertama musim, Bang. Sesuai ekspektasi nggak, Bang? Sesuai. Oh, sesuai? Sesuai, 3 besar sih. Untuk putaran pertama ya, memang 3 besar sih. Kalau ekspektasi saya ya 3 besar. Tapi kalau di ngomong maunya sih juara paruh musim. Maunya kita juara paruh. Tapi ekspektasi memang harapannya 3 besar lah. Jadi biar nanti di akhir musim kita jadi peringkat pertama gitu loh. Karena untuk menjadi juara ini kan jangan gini, istilahnya banyak banget di sepak bola Indonesia dibilang kehabisan bensin apa segala macam. Ya kita lagi coba menjaga itu mendingan grafiknya kita naik terus gitu dari bawah ke atas terus dibandingin ke atas nanti kita ke bawah gitu. Jadi mendingan yang penting Persija harus menjaga konsistensi itu sih. Berarti puas ya, Bang, dengan overall di paruh pertama? Cukup puas. Walaupun memang ketidakpuasnya ada 2 target yang gagal ya. Apa tuh? Yaitu menang di kandang. Karena ada 2 pertandingan. Gitu harusnya kan di kandang kita targetnya menang semua. Sapu bersih ya? Sapu bersih di kandang karena hitung-hitungannya kan kalau kita sapu bersih di kandang kita ada 17 kali pertandingan kandang berarti kan ada 51 poin. Kita let's say 10 kali seri di tandang itu kan nambah 10 berarti ada 61. Kita sisanya 7 pertandingan tandang yang bisa kita curi kemenangan. 7 kali 3 ada 21 berarti kita sudah ada 82-an poin lah ya. Artinya itu udah poin yang bagus buat jadi juara. Tapi rekor tandangnya Persija itu bagus, Bang, musim ini. Dari 9 itu menang 5 kalau gak salah. Bagus, tapi kan makanya artinya kita masih main colong-colongan juga. Kita kehilangan 4 pertandingan kita 0 poin. Ya sebenarnya gak bagus lah. Kalau targetnya kan harusnya gak boleh kalah gitu loh. Target kita gak boleh kalah. Ya minimal di tandang seri itu udah bagus. Menang istimewa gitu aja sih kalau kita. Tapi memang grafiknya naik sih, Bang, karena kan kekalahan itu kan sebetulnya di awal-awal musim ya. Ya. Di 9 pertandingan 10 pertandingan terakhir bahkan kita Padang Padang kan kita kalah 1-0. Sempat sekali, terus kemarin di Bandung sisanya menang semua, Bang. Iya, kita kalah sama Borneo. Terus kita kalah sama satu lagi siapa ya? Borneo, Padang, Bandung. Kita 4 kali kalah kok. Persija gitu loh. Malut bukan ya? Malut kita main di kandang. Oh, main di kandang. Itu kita tanda PSM 2-0. Oh iya. PSM 2-0. Oke. Dan selain punya torehan tandang yang cukup baik, menjadi tim produktif kedua terbaik di liga, Bang, setelah Malut. Ini yang cukup mengejutkan sebetulnya. Oh ya? Iya, kita bukan produktif pertama ya, bukan apa kedua. Malut ya? pertama. Oh, Malut pertama. Oh iya. Ya, ini ya karena mungkin karena Malut kemarin habis menang besar juga ya lawan Biak ya kalau nggak salah. Ya cukup kaget sih karena kayaknya Gustavo Almeida kan kita tahu juga nggak maksimal kan. Betul. Excel juga ya orang lihatnya pasti lokal nih gitu loh. Tapi ternyata juga kontribusinya banyak dan yang ternyata kita banyak golin di Alano sama Maxwell gitu loh. Jadi ya ini hasil yang cukup mengejutkan mengenai fakta-fakta itu. Tapi yang jelas mau seberapa pun tim kita bikin gol kalau emang ada kalahnya ya nggak seru aja, nggak asik gitu loh. Tapi artinya memang Maxwell dan Joao Alano menjadi pemain asing yang paling sukses didatangkan di musim ini, Bang? Bisa dikatakan demikian. Ya, yang paling menjadi pembeda ya Maxwell dan Alano memang. Tapi apa yang membuat mereka beradaptasi begitu cepat ya, Bang? Karena mereka belum punya pengalaman di Liga Indonesia tapi langsung hasilnya kontan di depan. Ya ini memang menjadi diskusi juga bahwa mereka ini kan pemain yang direkomendasikan oleh pihak pelatih. Sama-sama Brazil juga. Kita ada banyak sekali pemain Brazil yang ada di Persija. Tentunya komunikasi dengan pelatih pasti sangat amat lancar. Tapi yang paling penting kan bagaimana tim ini mungkin di situ masih ada Andri Tani sebagai pemain senior, Rizky Ridho sebagai kapten juga sebagai bintangnya sepak bola Indonesia hari ini.
dia mampu membuat situasi yang menjadi cair lah di tim gitu loh, sehingga tim bisa lebih lebih cepat beradaptasi masing-masingnya. Tapi yang jelas saya lihat memang Alona dan Maxwell ini menjadi pembeda sekali karena mereka bukan striker murni tapi mereka bisa bikin gol banyak dan golnya ya terjadi karena memang kemampuan mereka untuk menciptakan gol itu gitu loh, bukan artinya bukan gol-gol nemu gitu maksudnya. Mereka memang mampu untuk mencetak gol itu dan ya ini yang menjadi catatan bagi Jackmania, menjadi hal yang cukup menyenangkan lah. Meskipun statistiknya demikian, tapi ada pandit juga yang datang ke sini dan mengatakan sebetulnya yang bagus itu ditopang oleh Van Basten dan juga Fabio di tengah bang. Karena ini menjadi titik lemah dari Persija di musim-musim sebelumnya. Melihat performa dua gelandang Brazil ini? Ya sejauh ini memang itu kuncinya Persija, dua pemain ini sih sebetulnya. Bagaimana mereka mengatur tengahnya, bagaimana mengatur temponya, bagaimana mereka membangun serangannya gitu loh. Jadi memang ya ibaratnya Alano Maxwell punya kemampuan untuk mencetak peluang dan membuat gol, tapi Fabio sama Van Basten itu kan mempunyai mempunyai kemampuan untuk menguasai permainan. Nah karena memang itu yang lebih penting sebetulnya. Transisi itu dimulai dari situ. Ya dari mereka terus. Dan saya pengen tahu bang, musim ini kan pelatih baru meskipun memang Sousa pernah di Madura United. Permainan seperti apa yang berbeda dengan musim sebelumnya dan juga permainan seperti apa yang dijalankan Persija musim ini bang? Iya jelas penguasaan bola kita bagus-bagus banget ya. Persija musim ini bagus banget. Lebih sabar mainnya, lebih kalau dibilang atraktif juga enggak. Lebih sabar, memang kita kekuatannya ada di kanan kiri juga, ada di sayap juga. Tapi gini, saya sih melihatnya Marcio Sousa ini memang pelatih yang agak unik cara mainnya gitu loh. Di saat dia butuh pemain yang bisa masuk kanan kiri apa segala macam, dia pakai ya dua pivot itu gitu loh. Dan di depannya juga bukan pemain yang kita pakai ada, kalau striker kan misalkan ada Excel, ada Maxwell, ada Alano, ada di tengahnya Van Basten sama si Fabio. Terus ya kadang masuk di situ ada Hanif, ada Witan. Ya artinya memang pemain-pemain yang sebetulnya bukan yang bukan yang playmaker murni gitu loh. Bukan pemain yang benar yang bisa jadi pemegang bola dan dia ngalirin ke kanan kiri, tapi memang ada dua pivot itu. Dan saya nggak tahu putaran kedua pelatih akan cari playmaker apa enggak. Maksudnya pemain yang benar nomor 10 ya gitu sebetulnya ya. Ada Franka ya sebetulnya? Ada Gustavo Franka ya. Cuma kan Franka nggak tahu kenapa kan memang mungkin padahal itu kan juga rekomendasi dari pelatih ya. Saya juga nggak tahu mungkin ada nggak kecocokan atau mungkin dianggap performanya kurang bagus di Persija, jadi ya mungkin nggak dipasang-pasang sih. Ya padahal Franka di awal musim salah satu yang menarik perhatian, cukup bagus sih ke Franka ya. Iya, bang pengen tahu dong kalau tadi kan yang bagus-bagus, pemain yang menurut Bang Diki kurang? Yang di luar ekspektasi ya. Yang pertama ya maaf mungkin Thales Lira, lalu ada Tubarau, lalu ada Alan Cardozo, lalu ada Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Saya rasa perlu dihitung ya, apalagi Gustavo gitu ya, dengan riwayat cederanya dan bagaimana kontribusinya, termasuk Rio memang kemarin habis cedera, di musim lalu kita bagus banget pakai Rio gitu, tapi musim ini kita lihatlah seperti apa. Dan jujur saya nggak terlalu sering lihat Persija latihan, jadi nggak tahu bagaimana perkembangan Rio. Tapi di pertandingan dia baru sekali main lawan Padang itu, ya walaupun langsung dihukum karena tindakan yang tidak terpuji dianggap oleh Komdis gitu loh. Ya tapi kita nggak tahu lah seperti apa. Tapi yang jelas mungkin 5 pemain itu ya perlu dievaluasi, artinya perlu dihitung kembali oleh pelatih ya. Kalau untuk asing ya. Kalau untuk lokal sih kayaknya so far ya mana-mana aja kayak lokal ya kayaknya. Maksudnya lokal memang ya kita mau siapa lagi gitu loh. Jordi Rizky Ridho itu udah pakem tuh. Jordi Rizky Ridho ya saya rasa ya udah cukup oke lah, cukup bagus lah. Ya tinggal nyari center back asing yang memang luar biasa juga gitu loh. Ada nama bang? Nggak tahu. Kayaknya ada banyak banget pemain deh di dunia ini gitu loh. Tapi kalau misalkan di putaran kedua selain back tengah itu ada posisi lain yang mungkin harus ditaruh pelapis di situ bang untuk bisa mengamankan putaran kedua? Striker lah. Striker? Kita butuh striker banget kayaknya. Butuh yang tadi saya bilang, butuh striker yang menjadi pembeda lah. Pada Excel tuh ya. Excel bagus. Artinya ketika Excel itu dijaga buntu segala macam kan butuh
butuh yang lain ataupun ketika striker utamanya atau striker yang baru masuk ini nanti dia buntu baru masuk Excel itu kan jadi sesuatu yang beda gitu loh. Excel mah bagus banget daya juangnya luar biasa. Dan saya termasuk orang yang merekomendasikan Excel udah dari lama sebenarnya ke Persija. Karena dia main di Barito saat itu gangguin Persija terus gitu loh. Selalu bunyi ketika dia lawan Persija dan ini pemain bagus lah. Jadi kita harus ngejaga Excel karena masih muda juga kan, masih muda juga dan saya rasa masa depan Excel akan panjang di Persija sih. Dan bola-bola atas Excel itu ngingetin Luar GBP biasa. itu, luar Ya, biasa itu. 2 gol di Arema. Malang saat itu ngingetin sama BP lah. Ada rumor Ivar Jenner ke Jakarta bang? Belum dengar malah. Dari Belum manajemen belum dengar itu langsung dari manajemen. Tapi apa tanggapan Bang Diki sendiri kalau misalkan melihat pemain-pemain diaspora ini akhirnya memilih kembali ke Indonesia? Ya kalau memang sudah waktunya ya sudah lah ya. Memang sudah ada kesempatannya ya sudah ya silakan ya. Ada Jordi Amat, ada Tom Haya, ada Eliano ya yang lain kenapa enggak gitu maksudnya. Banyak kan pemain-pemain mungkin pemain diaspora yang mungkin sudah tidak banyak klub di Eropa yang mau menggunakan jasanya. Ya tentunya pasti di Indonesia ini banyak yang mau dan saya berharap memang ada pemain diaspora yang gabung ke Persija sih. Ada nama? Kalau di diaspora nggak banyak bang. Banyak diaspora banyak. Ya adalah beberapa pemain yang penting misalkan kan kebutuhan tim kan udah pasti jelas misalkan ada di attacking midfielder, ada di striker, ada di pemain tengah juga, ada di back juga gitu loh ya. Banyaklah kebutuhannya tim lah, kebutuhan Persija ya. Ya back kiri, back kanan gitu ya, banyaklah kebutuhannya. Tapi yang jelas ya saya sih berharapnya ada pemain diaspora kenapa biar kita bisa untung secara kualitas dia setara dengan pemain asing tapi grade-nya lokal gitu loh. Dari lokal. Oke, Bang. Persija ini kan selalu menyuguhkan pemain-pemain muda ke timnas. Itu kelompok umur semua hampir banyak lah ini lulusan dari Persija Jakarta, bahkan bermain di Persija. Untuk musim ini, Bang, ada player to watch untuk pemain muda yang mungkin bisa dipantau oleh pecinta sepak bola? Ya Aditya Warman ini sama ya kalau Donitri udah dipantau semua ya. Udah dipantau semua. Ya Adit ya. Adit tuh timnas U17 ya? Adit tuh enggak udah ya dia seangkatan Donitri deh 19 deh sekarang dia. Oh 19. Tim asuhan Kosnova. Iya kayaknya. Dia U19 deh dia. Apa yang spesial dari seorang Aditya Warman? Udah matang. Umur segitu udah matang. Kayaknya memang bagus mata yang melihat dia dan dibawa ke Persija Academy saat itu EPA tuh kayaknya bagus banget udah. Jadi salut sama Adit, jangan terlalu puas. Dia tetap harus berkembang. Ya memang harus ada beberapa yang diperbaiki tapi saya rasa anak ini akan panjang nasibnya di Persija nanti. Sikap fans terhadap pemain muda di Persija itu gimana sih Bang? Beda-beda. Ada fans yang memang ngapain sih pemain muda ini segala macam. Ada fans yang memang ya ini memang investasi kita. Tapi yang jelas yang lagi ditumbuhin sama Persija setahu saya bahwa menimbulkan pemain yang cinta terhadap klub ini tuh mati-matian. Dan mungkin itu akan lebih mudah jika pemain itu lahir dari klub tersebut gitu loh. Ya seperti di Persib ada Beckham kan gitu loh. Jadi ya kalau kita bisa melahirkan seperti Beckham di Persija, ya tentunya Persija akan jauh lebih mudah kalau untuk ngapa-ngapain gitu loh. Secara fighting spirit, secara kualitas gitu loh. Jadi ya ini aja yang kita tunggu. Donitri lah. Donitri kan memang lahir dari akademinya Persija kan. Ya sekarang Donitri malah justru lebih dapat kepercayaan dibandingkan Alan Cardozo gitu loh. Yeah. Jadi ya artinya kan berarti secara kualitas dan saya rasa nggak banyak back kiri kita yang bagus yang levelnya sama dengan Donitri. Bisa dihitung lah di main di klub Liga 1 ini. Jadi ya kita harus menciptakan Donitri yang lain juga gitu loh. Dan itu sedang dimulai. Sedang dilakukan, tidak akan cepat karena butuh waktu untuk itu. Ya kita tinggal lihat prosesnya mungkin 3 tahun lagi, asumsinya 3 sampai 4 tahun lagi lah kita akan lihat seperti apa itu. Oke, Bang ini bagian terakhir. Mau ngomongin soal paruh kedua. Bagaimana Bang Diki melihat peta persaingannya nanti Bang? Makin sengit kayaknya. Dengan situasi sekarang makin sengit. Kita bisa lihat Persija, Persib, Borneo, Malut, ada nyodok-nyodok juga PSIM, Persita yang sangat amat luar biasa tiba-tiba ada di situ dengan Carlos Peña-nya. Ya akan jadi liga yang seru juga, Tapi kalau dibilang kompetitif, ya semoga banyak klub yang fight-nya abis-abisan ketika main dengan klub seperti Persija, Borneo, Persib, Malut, Persita, PSIM. Jadi nggak ada hitung-hitung kayak gimana-gimana, semua pertandingan tuh di fightin abis-abisan biar yang di atas juga seru gitu loh. Dari 6 itu siapa paling berat Bang? Saat ini ya Persib dan Borneo berat. Malut juga ya 3 lah, Persib, Borneo, Malut lah.
Tapi kalau misalkan melihat, berarti kan memang untuk skornya kan memang agak jauh tuh. 4-5 tuh lumayan gapnya lumayan, poinnya lumayan banyak. Tapi kalau misalkan melihat peluang juara Persija dengan persaingan sekarang di berapa persen Bang kalau menurut Bang Diki? 70% sih. Oh 70%? 70%. Karena putaran kedua kita banyak lawan tim-tim yang sulit tuh dengan main kandang ya. Kalau tandangnya memang kita paling dekat kan Persita. Persita kan memang cukup mengagetkan tapi ya bisa lah harusnya kita ambil poin di Tangerang gitu loh. Apalagi kalau nanti teman-teman Jackmania bisa datang ke sana, wah pasti akan jadi luar biasa tuh dan jadi semangat lebih tuh. Kita paling dekat ini kan lawan Madura, lawan Persita, lawan Madura di home. Pokoknya di home tuh nggak ada kata seri atau kalah, wajib menang hukumnya karena kita harus berhitung secara poin. Tapi itu rentetannya schedule-nya lumayan berat juga Bang. Iya kita ketemu Bali away, terus Arema. ketemu Malut juga, Arema home ya. Home ya. Arema kita main home. Ya di Bali ya balik lagi sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Indonesia tuh susah dibaca Bang. Susah banget dibaca Susah gitu. dibaca. Makanya persaingan sekarang juga agak-agak beda kan. Ya yang salah satu yang agak sulit dibaca kan ketika Dewa United situasinya seperti apa sekarang bahwa isinya pemain bagus semua segala macam tapi berada di bukan klasemen yang sebetulnya mungkin mereka harapkan gitu loh. Tapi ya sepak bola seperti ini. Bisa jadi juga Dewa nanti akan bounce back di putaran kedua kita nggak tahu karena biasanya Dewa tuh selalu bagusnya di putaran kedua gitu loh. Agak ngerinya kan begitu gitu loh. Ya semoga semuanya berjalan dengan lancar, Persija bisa menang di setiap pertandingan kandang, bisa imbang dan bisa menang juga di pertandingan tandang. Yang penting jangan kalah, sama sekali jangan kalah deh, gitu loh. Karena yang harus diperbaiki sama Persija ketika kita bikin gol di awal, kita harus mempertahankan keunggulan itu dulu deh. Artinya mental yang menjadi faktor utama yang harus dimiliki Persija untuk juara? Iya, dan itu kuncinya adalah rotasi dan kepekaan pelatih untuk membuat pemain-pemain ini mempunyai mental yang kuat dan cair kekeluargaannya. Dan perbaikan bench ya? Iya, pelapis. Oke, Bang Diki terima kasih banyak. Siap, udah bro. ngobrol di Liputan Sport. Sukses untuk Persija, untuk Amin. Jackmania. Kita Amin. ketemu di lain kesempatan. Thank you Bang Diki. Thank you. Thank you Bang.